Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nehan Afila Holanti dengan NIM C1C022003. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-10 yang berjudul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi. Kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, pajak merupakan pungutan yang diperoleh dari wajib pajak untuk disetor pada kas negara. Untuk uang dari setoran pajak yang didapatkan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk membiayai belanja pemerintahan pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintahan untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan tepat, karena pelaksananya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar pengenaan pajak. Pengertian dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau bisa disebut dengan DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Yang kedua, biaya dalam perhitungan pajak. Menurut UU PPh, terdapat dua jenis biaya pengeluaran. Yang satu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari hasil penghasilan bruto. Yang pertama, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 UU PPh. Berikut rinciannya. Yang pertama ada biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 02 PMK 03 2010. Biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu biaya yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut pasal 13 PP 94 tahun 2010, pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengenaan pajak yang bersifat final dan atau dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan. Yang ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak atau bisa disebut dengan PTKP. PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. PTKP pada dasarnya merupakan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dan menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ini berarti apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP, tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Sejak tahun 2001, PTKP di Indonesia terus mengalami perubahan. Berikut merupakan besaran PTKP di Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Dari 2001 sampai tahun 2008, itu PTKP orang pribadi sebesar 2.880.000.
sedangkan tambahannya yaitu sebesar 1.440.000. Dari 2009 sampai 2010, itu PTKP orang pribadinya sebesar 14.840 dan tambahannya sebesar 1.320. Untuk 2011 sampai 2014, PTKP orang pribadinya sebesar 24.300.000, sedangkan tambahannya sebesar 2.025.000. Dan 2015, PTKP orang pribadi sebesar 36 juta rupiah dan tambahannya sebesar 3 juta rupiah. Dan untuk tahun 2016, dasar PTKP kembali mengalami perubahan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 PMK 01/2016 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016. Dalam pasal 1, aturan tersebut dijelaskan bahwa PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Berikut rinciannya. 50 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara atau keluarga semanda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu depresiasi, yang bisa disebut dengan penyusutan untuk aktiva tetap berwujud. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi harta tetap berwujud dibagi 2 kolom. Yang satu, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya 16 tahun. Dan kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaatnya 20 tahun. Yang kedua, ada harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama yaitu permanen, masa manfaatnya 20 tahun, tidak permanen, masa manfaatnya tidak lebih 10 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang ada 2, yaitu metode garis lurus, straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun, declining balance method. Saat penyusutan dapat dimulai pada yang pertama, bulan dilakukan pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Ini adalah tabel masa manfaat dari tarif penyusutannya. Kelompok aktiva berwujud. Yang pertama ada bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, garis lurus 25%, saldo menurunnya 50%. Kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, garis lurus 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya 6,25%, saldo menurunnya sebesar 12,5%. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya sebesar 5%, saldo menurunnya sebesar 10%. Yang kedua yaitu 2 bangunan. Yang permanen, masa manfaatnya 10 tahun, garis lurusnya sebesar 5%, saldo menurunnya tidak ada. Untuk tidak permanen, masa manfaatnya sebesar 20 tahun, garis lurusnya sebesar 10% dan saldo menurunnya tidak ada.
Masuk ke materi yang terakhir, yaitu amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpajakan, hak guna, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya selama 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya 16 tahun. Dan kelompok keempat, yaitu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaatnya selama 20 tahun. Metode penyusutan yang diperoleh menurut undang-undangnya sama seperti depresiasi, yaitu ada 2, metode garis lurus straight line method, yang kedua metode saldo menurun declining balance method. Dan untuk tabel masa manfaat dan taraf penyusutannya, yaitu kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, garis lurusnya sebesar 25%, saldo menurunnya sebesar 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya sebesar 12,5%, saldo menurunnya sebesar 25%. Kelompok 3 yaitu masa manfaatnya sebesar 16 tahun, garis lurusnya sebesar 6,25%, saldo menurunnya sebesar 12,5%. Kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya sebesar 5%, dan saldo menurunnya sebesar 10%. Dan hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, materi yang ke-10 tentang dasar pengenaan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Kita akan melanjutkan ke materi yang ke-11 untuk minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.